Baik, untuk soal nomor 20, pada wakaf uang ada bank syariah yang berposisi sebagai LKS PWU atau Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Dalam fikih keuangan, bagaimana posisi LKS PWU tersebut dijelaskan secara detail. Untuk jawabannya, jadi pandangan fikih keuangan terkait posisi LKS PWU. Agama Islam adalah agama yang lengkap di mana tidak hanya mengajarkan ibadah saja, tapi juga muamalah. Islam telah secara sempurna menjelaskan etika bisnis seperti kejujuran, keterbukaan, dan lain-lain yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Selain etika Islam di atas, instrumen-instrumen keuangan syariah juga sangatlah beragam. Selain itu, Islam juga menjelaskan tentang instrumen-instrumen keuangan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah masalah yang ada di hadapan kita sekarang saat ini, dan kita membutuhkan instrumen-instrumen zakat dan wakaf. Seperti kita tahu, saat ini geliat zakat dan wakaf di Indonesia berkembang dengan pesat. Harta benda yang diwakafkan tidak akan habis, karena sesungguhnya yang dimanfaatkan hanyalah hasilnya saja. Hal ini memberikan peluang untuk memanfaatkan wakaf sebagai salah satu cara meningkatkan kesejahteraan umat dan kesejahteraan manusia pada umumnya. Wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang sudah ada semenjak awal kedatangan Islam. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah menunjukkan peran penting dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Selain itu, keberadaan wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana muslim untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pendanaan kepada pemerintah. Kemudian dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan atau al-mauquf bih, atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundang-undangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi. Dalam kompilasi hukum Indonesia atau KHI disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Definisi yang cukup longgar dan mengakomodasi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih dan mempertimbangkan pengembangan objek wakaf demi kemaslahatan umat. Beberapa catatan yang dapat dikemukakan adalah: 1. Fleksibilitas bentuk wakaf dalam impres sebenarnya sudah mengakomodir semua pandangan ahli fikih, tetapi tertutupi oleh pandangan hierarki terhadap pandangan hukum di Indonesia, bahwa peraturan pemerintah lebih tinggi daripada instruksi presiden atau impres, sehingga dengan lahirnya UU tersebut, fleksibilitas tersebut lebih kuat payung hukumnya. Kedua, kendala fanatisme mazhab yang kuat di akar rumput dalam meyakini objek wakaf adalah tanah yang ia termasuk barang tak bergerak, sehingga implementasi belum berjalan mulus. Kemudian durasi waktu dimunculkan mengakomodasi mazhab Maliki yang menafsirkan adanya wakaf temporal. Mengenai masalah wakaf tunai, MUI telah membolehkan wakaf tunai. Ini dibuktikan dengan adanya fatwa MUI Indonesia tanggal 11 bulan Mei 2002 yang berbunyi, wakaf uang atau cash wakaf atau wakaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Kemudian wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Kemudian sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak lepas dari undang-undang yang pernah dibuat oleh pemerintah nomor 7 tahun 1992. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah.
Undang-undang ini menyebutkan kemungkinan berdirinya sebuah bank dengan sistem bagi hasil. UU ini kemudian menjadi dasar lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan yang memungkinkan beroperasinya dual bank sistem dalam sistem perbankan nasional. Akhirnya, sejumlah bank konvensional di Indonesia membuka divisi syariah dalam sistem pelayanan mereka kepada para nasabah. Guna meningkatkan profesionalisme, kerangka manajemen efektif perlu dilakukan. Adapun tahapan manajerial lembaga pengelolaan wakaf dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Pengorganisasian. 3. Pengimplementasian. 4. Pengendalian dan pengawasan. Peran LKS sangat strategis, terutama dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Peran strategis ini salah satunya terkait dengan status hukum lembaga ini karena ditunjuk langsung oleh Menteri Agama sebagai lembaga berwenang dalam penerimaan wakaf uang. Hal ini disebutkan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 28 tentang wakaf yang berbunyi, wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Mungkin itu saja jawabannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.